Halo teman-teman, selamat datang kembali. Pada video kali ini kita akan membahas soal babak penyisian Komat 2025 tingkat SMA nomor 40. Jangan lupa siapkan buku catatan dan alat tulis kalian karena kita akan membahas setiap langkah penyelesaiannya secara lengkap dan mudah dipahami. Jadi, simak videonya sampai selesai ya. Selamat belajar! Halo teman-teman semua, di sini aku akan membahas soal sebagai berikut. Soal ini merupakan soal babak penyisian Komat tahun 2025 tingkat SMA nomor 40. Oke, kita coba baca dulu yuk soalnya bersama-sama. Sebuah meja berbentuk persegi panjang ABCD. Oke, coba aku gambarkan dulu ya soalnya. Maksudnya persegi panjangnya. Nah, kita punya persegi panjang ABCD. Di sini A, di sini B, di sini titik C, di sini D. Oke, katanya panjang AB itu 8A. Oke, di sini 8A berarti ya. Nah, di sini 8A. Nah, berarti otomatis D dan C itu adalah 8A juga ya. Nah, ruas ini 8A juga. Oke, selanjutnya apa? Lebar CB itu 2A. Oke, di sini berarti 2A ya. Nah, tentunya di sini juga 2A nih. Oke, sudah kita gambarkan. Sedangkan katanya apa tuh? A itu lebih dari 0 ya. Sekarang kita punya katanya titik P dan Q. Oke, terletak di sisi AB. Nah, coba kita taruh suatu titik P di sini ya. Dan titik Q di sini. Oke. AP itu katanya 5/2A. Oke, 5/2A. PQ itu 2A. Oke, mungkin nggak kurang presisi, tapi ini sebagai ilustrasi aja ya. Di sini QB itu 7/2A. Oke, terus ada titik R dan S terletak pada titik DC dan DR. Oke. Oke, maksudnya di titik sisi DC ya, berarti di sini ada R, di sini ada S. Nah, berarti katanya DR itu 5/2A. Oh, berarti sama ya di sini posisinya ya. Berarti di sini dari sini ke sini 5/2A juga nih. Oke. Dan RS 2A. Oke, sama ya ternyata. SC 7/2A. Oke, sama. Seseorang melemparkan sebuah koin dengan jari-jari R. Oke, mungkin aku akan coba menggambarkan sebuah koin dulu ya di sini. Nah, di sini kita punya titik pusatnya misalnya. Nah, ada jari-jarinya R di sini. Jari-jarinya di sini R juga. Sini R. Nah, kenapa aku akan gambarkan ini? Nanti bisa teman-teman lihat. Kenapa? Oke, selanjutnya kita udah punya koinnya nih. Koinnya terletak di antara dengan jari-jarinya R itu di antara 0 sampai A ya pada meja tersebut. Oke, kita punya asumsi katanya. Asumsi koin itu tidak mendarat pada meja tersebut pada posisi yang seluruhnya terletak pada meja tersebut dan tidak menyentuh sisi meja manapun. Oh, jadi ini kan sisi meja ya teman-teman semua di sini. Nah, kalau teman-teman lempar, koinnya harus jatuh di daerah yang di sini. Nggak boleh berada di daerah yang di sini. Ini kan udah melewati atau menyentuh ya. Nah, di sini juga. Apalagi yang di sini nih. Pas-pas banget. Nah, itu teman-teman tidak terhitung nih daerah yang valid ya. Koinnya. Oke, selanjutnya katanya apa? Hitunglah peluang bahwa koin tersebut tidak mengenai ruas garis PR dan QS. Oh, kita gambarkan ruas garis PR dulu ya di sini. Nah, oke, di sini QS. Oke, mungkin nggak presisi, tapi ya seperti itu ya. Ini PR ya. Nah, ini QS. Oke. Sekarang gimana dong cara menghitung peluang ini? Nah, teman-teman kan mau hitung peluangnya koin tersebut tidak mengenai PR maupun QS. Berarti nanti model untuk menghitung peluangnya itu adalah peluang koin tidak menyentuh ruas QR. Sorry, maksudnya PR dan QS ya. Dari seluruh kemungkinan daerahnya. Dari seluruh maksudnya peluang itu luas ya mungkin ya, lebih tepatnya ya. Lebih tepatnya luas daerah yang mungkin. Nih. Oke, coba penghapusnya di sini kita kecilin. Nah, luas koin yang tidak menyentuh dari luas yang seluruh kemungkinan yang valid ya. Oke, kita coba hitung dong. Luas seluruh kemungkinannya dulu nih, baru bisa nanti kita hitung luas koin tidak menyentuh PR dan QS. Oke, gimana dong cara mengetahui luas seluruh kemungkinan sehingga koinnya jadi valid? Nah, di sini teman-teman lihat. Kalau misalnya aku ambil koin ini, coba teman-teman lemparin koinnya di sini. Di sini tentunya masih aman ya, karena titik pusatnya di sini dan koinnya di sini kan tidak melewati sisi manapun. Coba teman-teman lihat, kalau aku coba tarik geser ke sini. Nah, kenapa bisa begini? Nah, teman-teman lihat, koin ini kan udah melewati. Sekarang aku coba geser lagi ke sini. Nah, di sini tepat.
tepat dengan jari-jarinya nih. Kalau anggap ini pas ya mengenai jari-jari yang atas di sini. Nah, itu masih aman ya, masih valid ya. Nah, sekarang kalau tadi yang telah aku peragakan sebelumnya, kalau melewati jari-jari tuh lewat kan? Artinya kita bisa membuat suatu batasan mengenai titik pusat koinnya yang valid. Karena kalau teman-teman geser aja sedikit aja titik pusatnya yang ini, teman-teman geser ke atas sedikit dengan jaraknya lewat jari-jari, pasti tentunya udah lewat dong ya kan? Tuh. Jadi kita bisa buat suatu namanya batasan yang valid. Oke, dari sini kita bisa buat nah, tuh di sini R ya. Nah, kenapa? Kalau teman-teman coba taruh titik pusatnya masih berjarak R di sini, tuh masih aman ya. Nah, misalkan ya di sini. Tapi kalau teman-teman melewati dari sini, nah tentunya titik pusat ini kan udah di daerah di sini ya jaraknya. Tapi koinnya lewat tuh di sini. Nggak boleh ya. Begitu pula yang di sini, teman-teman bisa juga peragakan yang bawah ya. Oke, nah tuh tidak boleh melewati jari-jari ya. Kalau melewati jari-jari lewat tuh. Nah, teman-teman bisa bikin tuh berarti di sini. Nah, di sini R di sini ya. Karena kalau teman-teman coba taruh koinnya tuh titik pusatnya tuh di sini. Udah lewat tuh ya. Nggak boleh itu. Itu batasan kita. Begitu pula di sini R ya. Di sini juga R yo. Nah, kita udah dapat tuh daerahnya. Berarti daerah yang valid untuk titik pusat di sini adalah yang mana tuh? Iya, yang kotak persegi ini ya. Selama titik pusatnya berada di daerah arsiran yang ini, teman-teman pasti bisa dong ya. Oke. Nah, di sini. Oke, coba. Oh, mungkin kita kan tadi menghitung seluruh kemungkinan dulu ya, belum kita PR. Berarti kita anggap masih boleh nyentuh PR dulu nih sementara. Berarti kita bisa menganggap di sini dulu PR ya. Oke. Karena kan kita mau menghitung seluruh daerah dulu sebelum kita menyentuh PR dan QS dulu. Karena kalau seluruh kemungkinan yang ini masih boleh ya. Oke. Karena sisi meja yang nggak boleh yang di sini kan. Nah, di sini belum boleh. Nah, sekarang kita lanjut ke daerah yang di sini. Sama, ini juga berarti koin tidak boleh menyentuh yang di sini maupun di sini. Karena kan ini kita tidak menganggap sisi meja dulu kan. Ini hanya ruas garis yang diinginkan oleh soal, oke? Nah, coba kalau di sini gimana dong? Sama ya. Teman-teman, kalau titik pusatnya digeser sedikit saja dengan jaraknya itu melebihi R tuh. Melewati ya tuh koinnya. Nah, jadi kita bisa menetapkan suatu batasan nih di sini. Di sini R juga, di sini juga R tuh. Nah, jadi kita peroleh nih suatu batasan di sini, daerah titik pusat yang valid supaya koinnya masih berlaku ya. Supaya koinnya masih berlaku gitu. Oke. Nah, kita lanjut ke daerah 3. Nah, ini daerah kita yang boleh nih titik pusatnya jatuhnya. Titik pusat dari koin yang boleh jatuh. Sekarang kita lanjut yang di sini. Nah, sama ya caranya. Nah, berarti teman-teman batasin di sini R, di sini juga R ya. Nah, di sini ini kan terhitung namanya sisi meja ya. Berarti teman-teman harus juga batasin R di sini ya. Karena kalau enggak dia akan lewat koinnya. Seperti itu. Nah, berarti kita bisa bikin nih daerah yang valid di sini. Nah, seperti itu. Nah, sekarang teman-teman lihat kalau aku taruh koin di sini tuh masih aman. Tapi kalau udah lewat dari daerah ini pasti nyentuh tuh titik pusatnya tuh. Kalau lewat dari batasan kita tuh melewati ya. Kalau masih di koin titik pusatnya masih di daerah arsir, tuh koinnya masih aman toh, ya kan? Nah, kita udah ketemu nih seluruh daerah yang mungkin. Nah, coba kita hitung dong luas seluruh kemungkinannya. Oke, mungkin teman-teman udah paham ya daerah arsirannya. Aku coba hapus dulu di sini arsirannya untuk kita hitung. Oke, di sini aku udah hapus. Ayo kita coba hitung di sini daerahnya. Gimana dong jadinya? Kita sebut ini L1 ya. Oke, ini L1. Seluruh daerah dari sini sampai di sini kita sebut L1. Yuk, coba kita hitung L1 di sini. Nah, di sini L1 teman-teman lihat. Di sini panjang dari sini sampai sini berapa dong? Di sini kan kita tahu awalnya 8A ya. Lalu di sini kita mengurangi sisi R di sini, di sisi R juga di sini. Berarti ya sisi ini adalah 8A kurang 2R ya. Nah, kalau yang di sini gimana teman-teman? Karena kita tahu di sini 2A ya awalnya ya, 2A. Nah, teman-teman membuang sisi R di sini, membuang sisi R. Berarti iya, di sini adalah 2A kurang 2R ya. Oke. Jadi luas 1 itu kan bentuknya kan persegi panjang ya. Berarti 8A kurang 2R kalikan dengan 2A kurang 2R. Betul kan? Nah, di sini aku mau coba keluarin ada faktor tertentu nggak ya? Bisa kita keluarkan. Nah, di sini sukunya ada faktor 2 ya, bisa kita keluarkan. Nah, jadi 4A kurang R. Di sini 2A kurang R. Sehingga kita peroleh nih 4A kurang R
A min R. Seperti itu. Nah, kita udah menemukan luas yang di sini, yang mungkin. Sekarang, koinnya kan dia bilang, peluangnya tidak boleh menyentuh ruas garis PR, QS. Oke, sekarang kita perbaiki nih daerah yang ini menjadi yang valid. Untuk yang kita inginkan maksudnya. Tentunya yang valid ya masih semua yang ini. Tapi yang kita mau yang nggak boleh menyentuh ini, sama nggak boleh menyentuh ini. Gimana dong teman-teman? Iya, teman-teman tinggal kasih batasan juga di sini R ya, sekarang yang barunya. Oke, kita hapus di sini. Nah, karena kan peluang yang pernah kita pelajari di SMA, di saat SMP dulu, peluang itu sama aja dengan jumlah kemungkinan yang kita inginkan per dibagi dengan jumlah seluruh kemungkinan yang ada ya. Ya, seperti itu. R di sini. Nah, ini juga teman-teman nggak boleh kena ruas PR ya, atau RP maksudnya ya. Nah, di sini aku akan bagi di sini. Nah, di sini R di sini. Nah, ini juga ya, nggak boleh kena SQ ya. Nah, di situ. Nah, ini 8A kurang 2R aku hapus. Nah, ini juga nggak boleh nih. Nah, mungkin kita anggap di sini R ya. Nah, di sini R dan di sini R nih. Dah. Jadi kita ketemu nih 3 daerah yang kita inginkan, berarti yang ini sama yang ini. Oke. Nah, ini aku hapus. Oke, coba kita hitung yang ini. Nah, kita anggap luas kedua itu adalah penjumlahan daerah yang ini sama ini. Oke. Coba kita hitung luas kedua. Berarti ada 3 bangun geometri ya. Nah, teman-teman lihat di sini. Ini panjang ini kan awalnya berapa tuh? 5/2A ya. Berarti teman-teman membuang sisi R-nya 2 ya. Berarti 5/2 kurang 2R ya. 5/2A kurang 2R. Lalu teman-teman kali dengan yang di sini. Awalnya di sini berapa? 2A ya. Kurang dengan R yang di sini kurang R yang di sini, berarti 2R ya. Nah, berarti 2A kurang 2R. Begitu pula seterusnya teman-teman bisa hitung ya. Nah, di sini berarti kita peroleh 2A dikurangi 2R juga ya. Lalu dikalikan 2A kurang 2R. Lalu tambah, nah di sini teman-teman bisa hitung nih. Di sini 7/2A kurang 2R ya. 7/2A kurang 2R dikalikan 2A min 2R ya juga ya, sama ya. 2A min 2R. Oke. Dari sini teman-teman bisa mengeluarkan faktor 2A min 2R ya. Dan kalau teman-teman hitung di sini kan 5/2A kurang 2R tambah 2A min 2R tambah 7A per 2 kurang 2R di sini. Nah, teman-teman bisa hitung kalau di sini nanti teman-teman mendapatkan nilainya di sini 8A min 6R, di sini 2A min 2R. Nah, seperti itu. Oke, dari sini kita ketemu hasilnya. Teman-teman mengeluarkan suatu faktor di sini kan 2A A min R. Nah, di sini 2A 2 ya, berarti 4A min 3R nih di sini, ya kan? Nah, dari sini kita bisa ketemu di sini 4A 4A min R 4A min 3R. Nah, ini adalah luas yang kita inginkan dari ini, tidak menyentuh PR dan QS ya, yang ini kan. Nah, yang ini. Udah deh, kita ketemu hasilnya itu adalah tadi luas seluruh kemungkinannya yaitu yang ini. 4A min R A min R, lalu di atasnya apa tadi? Yang ini ya. Nah, aku ambil dulu di sini. Nah, kita ambil dulu copy paste di sini, potong. Oke. Nah, dari sini ada yang bisa kita hapuskan, saling cancel di sini, di sini, di sini, di sini. Nah, sehingga kita peroleh peluangnya adalah 4A min 3R per 4A min R. Seperti itu ya. Jadi jawabannya yang E. Oke, ulang ya. Seperti itu. Sekian dulu pembahasan kali ini, semoga bermanfaat dan tetap semangat belajar ya teman-teman semua. Kalau teman-teman ingin berlatih lebih banyak, langsung saja scan barcode di layar untuk membeli buku Komat. Di dalamnya tersedia banyak soal dan pembahasan yang bisa membantu kalian belajar lebih maksimal.